Ya. Baik, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang tergabung di kelas ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk sharing di sini. Yang kedua, sedikit memperkenalkan ya, saya Abis Sugati dari Pondok Parenting Harum Harapan Umat. Kami mengelola lembaga kesejahteraan sosial anak yang kami beri nama Harapan Umat. Nah, terkait dengan permintaan Mbak Siska untuk sharing materi pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya praktisi ya, bukan ibu dosen. Jadi kita belajarnya nanti sharingnya sama-sama ya, saya yakin semuanya punya pengalaman dan mungkin saya lebih banyak menyampaikan sharing dari pengalaman yang saya jalani bersama keluarga saya, bersama komunitas yang kami dampingi di lembaga sosial kami, juga dengan klien-klien konseling seperti itu ya. Jadi saya tidak akan banyak menyampaikan yang terkait dengan teori-teori di buku. Teman-teman pasti sudah biasa dengan membaca-baca buku terkait dengan kesehatan mental. Sekarang tuh psikologi populer sudah luar biasa mudah diakses. Baik, pada kesempatan ini saya mau share slide-nya dulu ya untuk kita bahas bersama-sama. Oke. Ya. Jadi ini tema yang diminta kepada saya untuk sharing ya tentang pribadi sehat mental menghadapi new normal. Sebenarnya memang belum ya kayaknya belum banyak dibahas ya terkait dengan bagaimana kondisi mental yang kalau bahasanya Mbak Siska tadi protokol pribadi yang sehat mental supaya kita punya mental yang sehat di era new normal gitu ya, di era pandemi dengan kondisi new normal. Nah, oke, saya sharing mengawalinya dengan ya kita tahulah sama-sama tahu bahwa hal yang sudah menjadi kebiasaan, rutin dilakukan, dijalani, ya, sudah dinikmati sekian lama bertahun-tahun, bahkan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan dengan rapi, terus tiba-tiba harus berubah, gitu ya, harus berubah total. Nah, ini tentu ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh semua, gitu ya, karena pandemi ini kan terjadi dan dialami oleh semua gitu ya, banyak orang gitu. Jadi pastinya menimbulkan sesuatu sebagai bentuk konsekuensinya. Nah, situasi yang berbeda ini tentu akan berpengaruh pada berubahnya sistem hormonal di dalam organ tubuh manusia gitu ya. Jadi sistem hormonal ini seperti apa itu bisa dipelajari di buku ya, banyak gitu ya. Tapi pastinya kalau ada sistem hormonal yang berubah, pasti akan berlanjut pada pola berpikir yang juga mengalami perubahan. Nah, pola berpikir ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku gitu ya. Jadi situasi yang berubah yang harus dihadapi ini kemudian berlanjut pada perubahan juga dalam pola berperilaku. Nah, teman-teman, perubahan itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Karena apa? Karena sifatnya mendadak, kita semua nggak siap gitu ya, perubahan mendadak dan kita terpaksa harus mau nggak mau ya harus mau gitu. Karena kondisi seperti ini memang tidak dikehendaki tapi ada gitu. Jadi kita ini dipaksakan oleh keadaan sehingga cenderung memunculkan konflik ya, konflik di dalam diri kita sendiri kemudian kepada orang yang lain. Nah, ketidaknyamanan ini menimbulkan perilaku ya,
kita sendiri itu uring-uringan gitu. Lalu perilaku kita ini jadi seringkali nyebelin gitu loh bagi orang lain gitu. Nah, akhirnya konflik itu nggak cuma jadi konflik kita sendiri, tapi menjadi konflik besar karena berpengaruh juga kepada orang yang lainnya. Karenanya demi menuju kondisi pribadi yang sehat mental, kita harus mengambil langkah-langkah. Gitu. Ya, yang pertama adalah proses pengendalian. Proses pengendalian ini ada dua, proses pengendalian terhadap diri sendiri dan proses pengendalian terhadap situasi yang harus kita hadapi di sekitar kita. Nah, yang pertama mengenai proses pengendalian diri sendiri. Maka yang harus kita ambil langkahnya adalah kita harus mengakui bahwa saat ini memang sedang merasakan ketidaknyamanan karena kita menghadapi keadaan yang berbeda dari biasanya. Jadi kita akui saja, nggak usah pura-pura, nggak apa-apa lah, disyukuri aja, gitu. Biasanya kan begitu ya. Nah, tapi kita akui saja bahwa ya saat ini dengan segala perubahan yang mendadak dan kita terpaksa harus mau menerima perubahan ini, maka menimbulkan rasa tidak nyaman. Kita akui dulu. Nah, rasa tidak nyaman menghadapi keadaan yang berbeda dari biasanya, ini adalah langkah yang harus kita ambil pertama. Lalu kalau kita sudah mengakui, lalu kita lanjutkan dengan menerima keadaan. Menerima bahwa kondisi ini pastinya menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah, setelah itu baru kita ubah mindset kita. Ya. Kalau awalnya kita menerima bahwa kondisi ini menimbulkan masalah baru, kita ubah masalah. Ya. Sesuatu yang kita anggap masalah, itu kita ubah menjadi tantangan. Jadi mindset-nya diubah. Ya. Kita jadikan masalah itu sebagai tantangan. Nah, karena saya biasanya bicara di forum untuk pembelajaran parenting ya, jadi saya tegaskan, kalau dalam konteks keluarga, ya, tantangan yang dihadapi ini adalah tantangan bersama sekeluarga. Jadi bukan tantangan yang harus dihadapi sendirian, karena kondisi ini dialami oleh semua orang. Gitu. Nah, berikutnya, bagaimana kita mengendalikan situasi. Kita sudah mengakui, kita sudah menerima, berikutnya menghadapi situasinya kita harus berkompromi. Jadi tidak lagi kaku dengan standar yang sudah kita gunakan semasa sebelum pandemi. Kan sekarang situasinya udah berbeda, sehingga kita harus bisa mengkompromikan. Misalnya kita punya target-target kehidupan, lalu rencana langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai target itu. Contoh misalnya menyelesaikan skripsi misalnya, atau menyelesaikan proyek. Nah, kita sudah targetkan bulan ini selesai misalnya. Nah, tapi ternyata dengan situasi seperti ini kita kan nggak bisa. Kalau kita tetap fokusnya pada pokoknya harus selesai sesuai target ini, maka kita akan muncul ketidaknyamanan lagi. Jadi berkompromi saja, karena kita sudah menerima kondisinya seperti ini. Jadi kita kompromikan. Oke, targetnya tetap bisa selesai, tapi mungkin waktunya bisa diundurkan, semacam itu. Jadi ada kompromi-kompromi lah yang harus diambil gitu ya. Harus kita buat gitu untuk diri sendiri. Lalu nggak perlu kita susah-susah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah dia udah bisa, saya kok belum bisa. Itu misalkan seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan untuk menjadi diri sendiri adalah memahami potensi kekuatan diri sendiri dan keterbatasan kita sendiri. Sehingga kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Jangan menjadi manusia stagnan. Ya. Jadi pahami potensi kekuatan diri kita sendiri dan keterbatasan yang ada pada diri kita. Nantinya yang kita lakukan adalah
mengoptimalkan potensi kekuatan dan menyiasati keterbatasan yang ada pada diri kita. Fokusnya di situ. Jadi nggak usah membandingkan dengan orang lain. Berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, semua orang mengalami ini, maka berkolaborasilah. Gitu. Di kita ini seringkali yang diupayakan tuh berkompetensi, ya, berkompetisi, berlomba-lomba kita supaya menjadi yang terbaik. Tapi dalam situasi seperti ini, berkolaborasi itu akan jauh lebih membuat kita nyaman. Nah, jadi upayakan untuk berkolaborasi dengan yang lain. Berikutnya, perilaku ajaib. Apa ini perilaku ajaib? Nah, kita ngapain berkolaborasi? Kita berkolaborasi di sini adalah sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, lingkungan sekitar kita. Nah, itulah yang namanya perilaku ajaib. Entah itu berbagi, entah itu menolong siapa, entah menyelesaikan karya bersama-sama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perilaku ajaib yang akan lebih membuat nyaman kita jika dikerjakan secara berkolaborasi, bukan berkompetisi. Selanjutnya, nah ini bersyukur dan menikmati. Karena ketika kita sudah berkolaborasi, kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang sudah diraih oleh orang lain, akan mampu membangun rasa kesyukuran. Kita akan lebih bisa menikmati hasil apapun yang kita peroleh. Nah, rasa kesyukuran atau bersyukur ini bisa memicu munculnya satu kebahagiaan. Satu-satu kebahagiaan ini dalam bentuk yang berbeda-beda itu akan muncul. Nah, kalau kita sudah mencapai bahagia, nah disitulah sebetulnya kita, kalau orang Jawa bilangnya ayem, gitu ya, sudah tenang, gitu, sudah muncul rasa nyaman. Nah, artinya secara personal kita itu kita menjadi manusia bermakna, tapi secara hati nurani dan akal sehat kita ini adalah menjadi manusia yang bahagia. Kalau sudah bahagia, biasanya tidak dihinggapi oleh gangguan psikologis gitu kan ya. Nah, teman-teman, ini terakhir gitu ya. Jadi supaya waktu kita nggak habis ya. Dalam kondisi new normal, kita perlu juga memelihara, kalau tadi ya yang sebelumnya saya jelaskan itu, saya bahas itu adalah bagaimana kita membangun kesehatan mentalnya, gitu. Maka di akhir ini saya akan sampaikan investasi yang tepat di kondisi new normal untuk mentreatment kalau kita sudah mencapai pribadi yang sehat secara mental, gitu ya. Nah, untuk mentreatment ini, kalau ini dari pengalaman saya aja ya, sharing aja ya. Investasi yang tepat adalah yang pertama investasi iman. Iman kok diinvestasikan gitu ya. Jadi kita perlu melakukan korbanan ya. Ada yang perlu kita korbanan untuk mendapatkan iman ini gitu. Ya, sebenarnya bentuknya seperti apa? Ya balik yang tadi sudah saya jelaskan. Kesyukuran. Mensyukuri, menikmati apa yang sudah kita upayakan, gitu. Walaupun mungkin itu tidak memuaskan diri kita sendiri ataupun tidak memuaskan orang lain, tapi kita syukuri, kita nikmati. Nah, karena apa? Dengan kita melakukan itu, kita memunculkan itu, memperbanyak rasa syukur dan menikmati apa yang bisa kita hasilkan, itu akan memicu rasa bahagia. Kalau sudah bahagia, imun tubuh itu kan meningkat, gitu loh. Nah, sehingga itu akan mendukung kita menjadi kuat juga secara fisik untuk menghadapi kondisi new normal. Nah, yang kedua, investasi kesehatan. Ini tidak ada hubungannya dengan asuransi kesehatan ya. Tapi investasi kesehatan di sini yang saya maksudkan adalah
kalau kita mau melawan virus, itu kan bukan dengan obat, tapi dengan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh itu pasti kaitannya dengan kondisi sehat dulu kan kita. Nah, untuk menguatkan daya tahan tubuh, investasi kesehatannya adalah yang makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kebersihan, seperti itu. Itu kan juga ada korbanan yang harus kita lakukan. Kita harus menyediakan waktu. Kalau dulu itu malas-malasan olahraga, sekarang di new normal harus, kan begitu. Itu kan ada waktu yang dikorbankan. Yang bisa buat santai-santai, ganti buat olahraga, kan kayak gitu. Nah, kemudian makanan, kalau dulu sukanya makan junk food, nah yuk, kesukaan itu harus dikorbankan. Kita ganti dengan makanan-makanan yang lebih sehat, bergizi, bervitamin, kan seperti itu. Nah, itu bentuk investasi kesehatannya seperti itu yang saya maksud. Lalu yang ketiga, nah investasi ilmu dan atau keterampilan. Maksudnya dalam kondisi seperti ini, nah kita kurangilah keinginan untuk konsumtif beli-beli hal yang sifatnya materi, ya. Tapi perbanyak gitu investasi atau pengeluaran untuk dalam tanda kutip membeli ilmu dan keterampilan. Kita perlu mengasah ilmu dan keterampilan kita, terutama di dunia digital. Gitu. Kenapa? Karena di new normal kebutuhan yang lebih tinggi itu yang terkait dengan dunia digital. Coba sekarang ibu-ibu rumah tangga aja berusaha untuk bisa nge-zoom, ya kan? Nah, supaya pas sekarang arisan aja pakai Zoom gitu kan. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk berinvestasi, belajar lewat daring misalnya, atau keterampilan yang lain, misalnya keterampilan berkomunikasi, misalnya seperti itu. Nah, karena itu akan sangat bermanfaat di kondisi new normal. Nah, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mencerahkan. Dan saya berdoa semoga banyak hikmah dan peningkatan kualitas diri kita di sepanjang kondisi new normal dan seterusnya nanti. Oke, Mbak Siska sebagai moderator, sementara ini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Betul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa ya Bu, langsung ini di pertanyaannya langsung aja. Ya, halo Bu Abis. Ya, perkenalkan saya Alfiatul Zahro. Sekarang saya tinggal di Tangerang.
Sebelumnya saya sempat kuliah di Malang. Terus setelah kuliah, saya itu langsung menikah dan ikut suami ke Tangerang. Tepatnya di bulan Agustus, seperti itu, Bu. Kemudian setelah bulan Agustus itu, setelah saya langsung pindah ke sini, saya langsung dihadapkan dengan kondisi COVID Pandemi. ini, kondisi pandemi ini. Jadi banyak hal yang mungkin terhambat, misalkan adaptasinya, kemudian pekerjaan yang mungkin belum bisa saya dapatkan. Apalagi kalau tadi kan katanya menghadapi sesuatu yang mendadak dan berbeda itu kan tentu membuat kita tidak nyaman begitu Bu. Itu sangat benar, sangat betul. Dan yang saya rasakan di sini mungkin sangat berbeda. Maksudnya sangat berbeda. Saya belum bisa adaptasi dengan baik, pekerjaan belum dapat, kemudian langsung berubah setelah menjadi mahasiswi, saya menjadi istri gitu kan. Jadi kayak keadaan itu berubahnya bertumpuk-tumpuk gitu Bu, bareng-bareng. Yang membuat saya mungkin kadang-kadang saya harus gimana gitu kan. Misalkan saya self talk ke diri saya sendiri kayak ya udah jalanin aja, udah bersyukur gitu kan. Tapi kayak ada sesuatu yang masih ganjel gitu loh Bu. Mungkin ada apa gitu, ada sesuatu yang mungkin bisa Ibu sampaikan supaya ya mungkin saya lebih bisa menerima keadaan yang seperti ini, begitu Bu. Oke, ya saya sudah tangkap gitu ya pertanyaannya. Jadi memang dalam kondisi seperti sekarang gitu, kita fokusnya jangan hanya pada apa yang tidak nyaman pada diri kita sendiri, tetapi kita lebih fokus ke bagaimana kita menemukan potensi-potensi kekuatan yang ada pada diri kita dan tadi kolaborasikan dengan keluarga, nah, kemudian dengan orang-orang di sekitar kita. Karena sekarang dimudahkan dengan teknologi internet, jadi orang-orang di sekitar tuh tidak harus orang-orang yang di dekat tinggalnya dengan kita, gitu ya. Tapi orang-orang yang bisa kita hubungi juga lewat daring, kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah temukan potensi kekuatan yang ada pada kita, nah ini yang kita kembangkan, gitu ya. Kita bisa berbuat apa? Ya, kita bisa melakukan aktivitas apa dengan potensi kekuatan yang ada pada kita. Nah, kalau kita melakukannya sendiri itu akan terasa berat. Tapi libatkan keluarga, kolaborasikan bersama keluarga, komunikasikan dengan suami, ajak teman-teman yang masih bisa dihubungi lewat daring, misalnya seperti itu. Jadi fokuskan eh, pikiran kita pada hal yang sifatnya positif gitu. Karena kalau kita masih fokus pada ketidaknyamanan dan lain sebagainya, itu benar. Tapi kita kan harus menerima dulu itu tadi, ya. Kita terima, ya keadaan ini memang begini dan ini dialami oleh semua orang. Nah, kemudian kita arahkan supaya kita bisa bersyukur. Masih ada rumah untuk saya tinggal. Masih ada suami yang menemani saya masih punya teman-teman yang bisa diajak kerjasama. Nah, kita mulai dengan mindset-mindset positif yang kita masukkan ke dalam pola berpikir kita. Nah, sehingga kita bisa menemukan potensi kita dan kita bisa berbuat sesuatu, itu yang akan semakin membuat kita semangat menghadapi situasi di era pandemi ini. Begitu Mbak Alfi Zahro yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya tadi. Semoga bermanfaat dan menjelaskan ya. Terima kasih Bunda Abi. Sama-sama. Ya. Ya, pastinya lah. Yang tidak biasa mobile pun ya tidak nyaman kok dengan harus stay at home. Apalagi yang mobile, healthy itu. Nah, tapi balik lagi, ayo kita terima dulu bahwa ya sekarang ini kondisinya seperti ini. Gitu. Kita bisa melakukan aktivitas yang sifatnya mobile, tapi lewat dunia maya. Kita masih tetap ada hal yang yang bisa kita nikmati, kita syukuri dan kita nikmati gitu.
Nah, kita juga tetap bisa melakukan aktivitas yang sifatnya mobile, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu kan untuk daerah yang memang tidak ada apa namanya isolasi ya PSBB. Sekarang kan ada PSBB lokal. Nah, kalau memang nggak ada, kita masih bisa. Tetapi kita pegang teguh untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya kalau nggak perlu-perlu banget, gitu, ya nggak usah keluar gitu. Nah, tapi ketika kita merasa ada sesuatu yang perlu kita lakukan ya untuk memberi makna kepada orang lain, misalnya aktivitas berbagi misalkan. Nah, kita kan harus melakukan itu. Nah, itu akan makanya membuat rencana perilaku ajaib itu penting gitu. Karena itulah yang membuat kita punya motivasi ya untuk tidak hanya merenungi kondisi, merenungi nasib. Wah, harusnya ini saya bisa jalan-jalan ke sana, jadi nggak bisa gara-gara pandemi. Kayak gitu-gitu itu kan jadinya malah memperparah kondisi mental kita gitu. Jadi kalau kita punya mau membuat rencana perilaku ajaib yang tadi saya terangkan ya, perilaku ajaib itu apa ya? Perilaku yang memberi makna pada orang lain dan membuat nyaman diri kita sendiri ya, bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Nah, itulah yang kita pikirkan dan kita upayakan kita bisa mewujudkan, melakukan gitu. Mobile kita ya di situ, mobile dalam hal bentuk aktivitas atau perilaku ajaib ya yang bermanfaat untuk orang lain dan bermakna untuk diri kita sendiri. Jadi kita tetap sibuk gitu. Sibuk dengan hal yang positif dan produktif, bukan sibuk mengeluh dan merenungi nasib. Nah, itu. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Siska. Silahkan. Semoga jawaban saya membantu ya. Oke. Sebenarnya kita tuh kan orang yang paling mengenali diri kita sendiri ya. Ya kan, masing-masing kita ini sebenarnya orang yang paling mengenali diri kita sendiri itu seharusnya ya kita ini gitu. Nah, sehingga kita ini yang sebetulnya bisa merasakan, yang pertama kali bisa merasakan kalau ada sesuatu yang nggak beres pada diri kita. Contoh paling gampang lah kalau perempuan itu kalau mau datang bulan ya mau datang menstruasi istilahnya sampai ada sindrom itu ya PMS itu ya. Nah itu kan kita bisa gitu merasakan gitu. Biasanya kan oh ini kayaknya aku PMS deh misalnya kayak gitu. Artinya apa? Kita itu sadar diri bahwa oh ada sesuatu gitu. Dan setiap orang itu nggak sama gitu. Nah, setiap orang tuh nggak sama. Jadi tanda-tanda yang dialami setiap orang bisa berbeda gitu. Tapi secara fitrah gitu ya, secara naluri itu setiap orang bisa merasakan sebenarnya. Nah, cuma ada orang yang mau mengakui bahwa ada sesuatu yang nggak beres pada dirinya, dan ada orang yang tidak mau mengakui. Nah, kalau kita masih mau mengakui, maka proses memulihkannya menjadi lebih mudah dan bisa lebih cepat. Jadi, kuncinya kalau ada yang kita rasakan, misalnya tadi saya munculkan ya di slide tadi itu perubahan perilaku menjadi uring-uringan misalnya. Yang tadinya tenang, lebih tenang menjadi uring-uringan. Nah, itu kan sudah sebuah tanda sebetulnya gitu. Ketika kita tetap aja merasa aku bisa kok menghadapi ini. Nah, itu sebetulnya baik. Tapi satu sisi kita nggak ada pengakuan lebih dulu gitu. Alangkah nyamannya kalau kita mengakui aja dulu, oh ada yang nggak beres pada diri saya. Karena pengakuan itu akan mendorong kita untuk melakukan perbaikan. Gitu. Tapi kalau kita selalu merasa di dalam diri kita itu baik-baik saja, nah maka kita tidak termotivasi untuk berbuat sesuatu yang bisa
memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Seperti itu, gitu ya. Jadi kita kenali tanda-tandanya itu yang terjadi pada diri kita sendiri dulu. Dari perilaku kita sendiri, sebelumnya seperti apa, yang kemudian bagaimana, apa yang kita rasakan. Nah, baru kemudian kita membuat pengakuan dulu. Nah, pengakuan bahwa ya ada yang nggak beres pada diri saya. Berarti itu akan memacu kita untuk melakukan perbaikan. Saya perlu memperbaiki supaya yang nggak beres ini segera teratasi. Kan seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban saya. Semoga bisa membantu dan mencerahkan teman-teman. Itu Mbak Siska, terima kasih pertanyaan.